Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu secara tidak langsung melalui video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sebelum mulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar perkuliahan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita overview lagi pelajaran tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor. Dari reseptor itu bisa saja rangsangan-rangsangan yang didapat dari indera, kemudian diteruskan ke saraf pusat. Saraf pusat ini berupa otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan lalu menghantarkan informasi ke efektor. Fungsi sistem saraf ada 3. Pertama sebagai input sensori, yaitu menerima rangsangan atau stimulus lalu diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua berfungsi sebagai integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Fungsi yang ketiga sebagai output motoris yang menghantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, berupa otot dan kelenjar yang menghasilkan respon dari tubuh. Pembagian sistem saraf dapat dibagi menjadi 2 kategori, bisa dibagi secara anatomi atau struktural, bisa dibagi secara fungsional. Secara anatomi atau struktural, sistem saraf itu dibagi 2, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Secara fungsional, sistem saraf dibagi menjadi divisi aferen dan divisi eferen. Struktural sistem saraf. Jadi secara struktural sistem saraf itu dibagi 2. Ada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berdasarkan keluar sarafnya terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, sistem saraf tepi ini dibagi lagi menjadi divisi somatik dan divisi otonom. Divisi somatik ini berarti bergerak secara sadar ya, responnya secara sadar. Itu termasuk ke dalam neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik ini informasi sensorik dari kulit, otot rangka, dan sendi ke sistem saraf pusat. Sedangkan untuk neuron motorik, impulsnya dari motorik dari sistem saraf pusat ke otot rangka. Nah, divisi otonom ini dibagi lagi menjadi neuron sensorik dan neuron motorik. Nah, neuron sensorik ini informasi sensorik dari organ-organ visceral menuju ke sistem saraf pusat kelenjar. Sedangkan untuk neuron motorik, impuls motorik dari sistem saraf pusat ke otot polos seperti otot jantung dan kelenjar ya. Nah, neuron motorik ini dibagi lagi menjadi divisi simpatik dan parasimpatik. Nanti kita akan pelajari satu-satu dari bagian struktural sistem saraf ini. Bagian utama sistem saraf ya, itu adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat ini terletak di bagian tengah tubuh, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi ini terletak di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Jadi semua sel saraf kita itu ada di seluruh tubuh kita. Nah, secara fungsionalnya, sistem saraf sensoris atau divisi aferen, saraf tepi yang menghantarkan informasi sensorik dari reseptor baik somatik dan visceral di jaringan atau organ perifer ke sistem saraf pusat. Nah, disebut juga dengan neuron sensorik yang menerima rangsangan ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, reseptornya struktur sensorik yang mendeteksi adanya perubahan lingkungan internal atau yang menerima rangsangan tertentu. Reseptor dapat berupa neuron
ya biasanya berupa dendrit atau sel khusus dari jaringan lainnya, misalnya sel Merkel di epidermis. Reseptor itu berarti yang menerima rangsangan ya. Kemudian motoris atau divisi eferen itu membawa perintah motorik ke otot dan kelenjar atau disebut juga dengan neuron motorik. Jadi kan yang menerima rangsangan tadi sensorik menuju ke sistem saraf pusat. Kemudian di sistem saraf pusat kan diolah informasinya, rangsangannya. Kemudian diperintahkanlah sistem saraf pusat ini untuk melakukan respon melalui saraf motorik ini ya. Nah, saraf motorik ini dibagi dua, ada sistem saraf motorik somatik, ada sistem saraf motorik otonom. Ya, kalau somatik itu dia mengontrol kontraksi otot rangka secara volunteer atau sadar. Dan involunteer berupa respon yang sederhana dan otomatis atau gerakan kompleks yang di luar kesadaran atau gerak refleks. Jadi somatik ini artinya ini ya, bergeraknya secara sadar. Nah, sedangkan kalau saraf motorik otonom itu atau sistem saraf motorik visceral itu mengontrol kontraksi otomatis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari. Nah, contoh otot polos itu kan seperti lambung ya, tanpa kita sadari pun dia akan terus bekerja gitu karena ada sistem saraf otonom, diperintahkan oleh sistem saraf otonom. Nah, ini yang terdiri dari sistem saraf simpatis dan parasimpatif yang efeknya antagonis. Maksudnya antara sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu berefek berlawanan, ya. Nah, sistem saraf itu karena namanya sistem berarti dia bisa terbentuk dari jaringan-jaringan ya sehingga membentuk suatu sistem. Nah, untuk jaringan saraf sendiri itu dibagi dua. Ada neuron dan neuroglia. Pertama itu sel saraf neuron. Sel saraf neuron ini menghantarkan dan memproses informasi, menjalankan fungsi sistem saraf seperti mengingat, berpikir, dan mengontrol semua aktivitas tubuh. Yang kedua ada sel penunjang atau disebut dengan neuroglia atau ada juga yang menyebutnya sel glia. Berbeda dengan sel neuron, kalau sel glia ini dia tidak menghantarkan informasi, ya tidak menghantarkan impuls, tetapi dia memberikan support, melindungi, merawat dan mempertahankan homeostatis cairan di sekeliling neuron. Jadi dia melindungi si neuron ini. Tugas dari neuroglia ini adalah melindungi neuron. Kalau neuron tugasnya adalah menghantarkan dan memproses informasi. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Nah, neuron ini sudah kita bahas sebelumnya ya, terdiri dari 3 bagian, ada badan sel, kemudian badan sel ini kalau struktur selnya seperti sitoplasma ya, kemudian ada dendrit dan akson. Nah, ini masing-masing sudah kita jelaskan kemarin fungsinya apa. Nah, kemudian untuk akson sendiri ya, itu ada yang disebut dengan telodendrion ya, cabang. Ujung sinap berbentuk gelembung atau tonjolan yang banyak mengandung vesikel berisi neurotransmitter. Tempat bertemunya satu neuron dengan neuron yang lain disebut dengan sinaps. Sinaps terdiri dari sel presinaps yang mengirim pesan dan sel pasca sinap yang menerima pesan. Pengantar pesan di sinap biasanya berupa neurotransmitter. Nah, nanti untuk neurotransmitter akan kita bahas tersendiri ya. Jadi pengantar pesan itu disebut dengan neurotransmitter. Biasanya ada yang neurotransmitter itu namanya asetilkolin, kemudian ada neurotransmitternya adrenalin ya banyak banyak macamnya nanti akan kita bahas. Nah, jadi ini antara neuron dengan neuron satu dengan neuron lainnya ya, ada sel presinaps ya, itu berupa neuron, ada sel pasca sinaps berupa neuron di bagian dendrit badan sel atau sepanjang akson atau jenis sel lainnya. Ada sinaps antara, jadi sinaps itu kayak celah ya. Ada celah antara neuron dan otot, itu namanya neuromuscular junction. Kemudian ada celah antara neuron dengan kelenjar, itu disebut dengan neuroglandular junction.
Pengelompokan neuron bisa dikelompokkan menjadi dua, bisa berdasarkan struktur, bisa berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan struktur itu ini ya, multipolar, bipolar, unipolar. Kalau berdasarkan fungsi dia ada aferen, eferen, dan interneuron. Kita bahas dulu yang berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsi neuron, itu ada yang disebut dengan neuron sensoris, aferen. Ya, ini mirip dengan tadi divisi aferen dan eferen ya. Jadi kalau aferen itu dia membawa impuls dari reseptor ke SSP. Reseptor, ekteroreseptor, proprioseptor, dan atau viseroreseptor. Nah, itu yang dibawa oleh neuron aferen. Kalau neuron motorik, dia membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor seperti otot dan kelenjar. Kalau interneuron, dia berada di antara neuron sensorik dan motorik, dia menganalisis dan mengkoordinasikan keluarannya motorik. Nah, ini dari arahnya aja bisa kita lihat ya dari panahnya ya. Kalau neuron aferen itu dari dia membawa informasi dari reseptor sensorik menuju SSP, kemudian di antara aferen dan eferen ini ada interneuron, kemudian neuron eferen membawa informasi dari SSP ke otot dan kelenjar. Aduh, maaf ya. Kemudian berdasarkan strukturalnya, ya berdasarkan strukturnya itu ada neuron multipolar. Nah, dia memiliki beberapa dendrit dan satu akson yang memanjang dari badan sel. Jadi dendritnya banyak. Sebagian besar neuron yang badan selnya terletak di otak dan sumsum tulang belakang adalah neuron multipolar. Kemudian ada neuron bipolar, hanya memiliki dua prosesus, ya dendrit dan akson, memanjang dari ujung yang berlawanan dari badan sel, seperti ini ya. Nah, neuron bipolar terdapat pada bagian sensorik dari mata, telinga, dan hidung. Nah, badan selnya ada di tengah-tengah. Kalau neuron unipolar, dia memiliki satu prosesus yang memperpanjang dari badan sel. Nah, ini jadi badan selnya agak keluar ya. Nah, ini dia disebut dengan neuron unipolar. Jadi ada multipolar, bipolar, dan unipolar. Ini digambarkan ya, berdasarkan struktur tadi unipolar, bipolar, dan multipolar. Kemudian berdasarkan fungsinya aferen, eferen, dan interneuron. Jadi ada yang dari reseptor, kemudian ke SSP, ada yang dari SSP ke motorik, kemudian ada yang penghubung antara aferen dan eferen. Selanjutnya, sel saraf neuroglia. Ini tugasnya memberi support dan merawat neuron dan merupakan separuh bagian dari sistem saraf pusat. Bentuknya kecil dan dapat memperbanyak ciri. Ada 4 jenis dari neuroglia ini di sistem saraf pusat. Pertama, ada astrosit. Astrosit ini merupakan sel glia terbesar dan paling banyak, berbentuk seperti bintang. Contohnya itu adalah mempertahankan sawar darah otak yang memisahkan otak dari sirkulasi umum, membentuk struktur sistem saraf pusat, mengatur kadar glikogen dan nutrien, dan memperbaiki dan mencegah jaringan saraf dari injuri. Jadi ini tugas dari sel astrosit ini. Ini contohnya di sini nih ya, ini astrosit. Kemudian ada oligodendrosit. Nah, tugasnya melapisi akson dengan membentuk lapisan mielin. Nah, gap antara mielin akson, nodus Ranvier, area yang dilapisi mielin, internodus. Bagian yang mengandung akson bermielin tampak putih berkilat membentuk substansi alba. Nah, jadi yang mengandung banyak oligodendrosit ini nanti warnanya akan disebut dengan area putih. Kemudian ada mikroglia, melindungi sistem saraf pusat dari debris, zat sisa, dan patogen dengan mekanisme fagosit. Jadi dia merupakan salah satu sel yang termasuk sistem imun kita.
Sel epidermal yaitu sel epitel yang melapisi dinding ventrikel membentuk, memonitor, dan membantu sirkulasi cairan cerebrospinal. Jadi cairan cerebrospinal ini merupakan salah satu pelindung otak dan pelindung sumsum tulang belakang, ya, merupakan bagian dari sistem perlindungan sistem saraf pusat kita. Nah, sel glia di sistem saraf perifer itu ada dua ya macamnya. Yang kalau tadi kan sistem saraf pusat tadi ada 4. Kalau di sistem saraf perifer itu ada sel Schwann atau neurolemnosit. Tugasnya menutupi semua akson perifer baik yang bermielin maupun yang tidak. Kemudian ada sel satelit. Tugasnya mensupport ganglia berada di dekat badan sel atau ganglion. Ini macam-macam neuroglia beserta fungsinya ya, ada astrosit, sel epidermal, mikroglia, oligodendrosit, sel Schwann, sel satelit. Nanti kalian bisa baca ya tugas-tugas dari sel-sel neuroglia ini. Nah, untuk regenerasi sel saraf, neuron memiliki keterbatasan kemampuan dalam beregenerasi jika terjadi kerusakan. Jika terjadi kerusakan berat pada saraf perifer, hanya sedikit akson yang mampu memperbaiki diri, sehingga fungsi saraf terganggu. Ya, jadi hati-hati ya, salah satu sel yang susah untuk beregenerasi itu adalah sel saraf. Sel Schwann berperan dalam perbaikan saraf perifer yang rusak dengan degenerasi Wallerian. Ya. Regenerasi di SSP lebih terbatas. Ya, jadi kalau di perifer masih ada sel Schwann-nya yang berfungsi untuk perbaikan. Kalau di sistem saraf pusat itu dia lebih terbatas karena akson yang terlibat lebih banyak. Kemudian astrosit membentuk jaringan parut yang dapat mencegah akson tumbuh melewati area yang rusak. Jadi astrosit ini ternyata selain dia melindungi, dia menyebabkan jaringan parut ya, sehingga jika terjadi kerusakan saraf pada sistem saraf pusat akan susah untuk aksonnya melewati area yang rusak ya jika terjadi jaringan parut. Nah, astrosit ini juga melepaskan zat kimia yang menghambat pertumbuhan akson. Nah, itu kekurangan dari akson ini ya. Nah, kemudian bagaimana proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Nah, ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pengiriman atau penghantaran impuls baik rangsangan atau tanggapan yang melalui serbut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik, ya, perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Nah, pada kondisi biasa, ya tanpa ada rangsangan gitu ya, tanpa ada impuls, bagian dalam akson itu bermuatan negatif, sedangkan bagian luarnya bermuatan positif. Nah, ketika ada suatu rangsangan terjadi perubahan permeabilitas membran, ya, sehingga kanal ion Na+ terbuka. Nah, ion Na+ itu di luar sel ya, sehingga dia bisa masuk bergerak ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson itu bermuatan positif. Ya, tadi kan awalnya bagian dalam itu kan negatif ketika tidak ada rangsangan. Nah, ketika ada ion Na, ketika ada rangsangan terjadi permeabilitas. Permeabilitas itu berarti kan memudahkan untuk masuknya zat-zat. Nah, ini ion Na-nya bisa masuk ke dalam sel sehingga bermuatan positif. Ya, dalam sel bermuatan positif sehingga serat saraf dapat menghantarkan impuls saraf. Jadi sebenarnya informasi yang terjadi di tubuh kita itu ya mirip seperti penghantaran listrik. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika ada keadaan biasa ya tanpa ada rangsangan itu muatannya negatif gitu. Gimana cara melihat muatannya positif atau negatif? Kalian lihat jumlah ionnya ya. Ketika jumlah ionnya mana yang lebih banyak? Itu kan ketika jumlah ion Na plusnya dari luar lebih banyak dibanding di dalam, otomatis kan di dalam itu bermuatan negatif. Ini nanti ketika depolarisasi Na plusnya masuk ya. Nah, kemudian K plusnya keluar. Terjadilah
repolarisasi. Jadi ada depolarisasi dan repolarisasi. Nah, proses seperti inilah yang menghantarkan rangsangan. Oke, kita masuk ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Secara makroskopiknya, itu ada yang disebut dengan gray matter, substansi grisea ya, mengandung badan sel saraf, dendrit, dan ujung akson tak bermielin. Kumpulan badan sel di otak dan medula spinalis disebut dengan nukleus. Kemudian ada area white matter atau substansi alba, yang putih ya, bagian putih. Sebagian besar tersusun atas akson bermielin dan sangat sedikit badan sel. Kumpulan akson yang menghubungkan berbagai area di sistem saraf pusat disebut dengan traktus. Jadi gray matter ini disebut dengan nukleus, kemudian yang white matter ini disebut dengan traktus. Kita masuk ke organ pertama, yaitu otak. Bagian-bagian otak ini ya, ada otak besar atau cerebrum. Kalian harus ingat dulu istilah ya, karena di sini nanti pasti akan banyak sekali istilah-istilah yang kita gunakan. Jadi kalau otak itu kan brain bahasa Inggrisnya. Brain kalau bahasa Latinnya encephalon, ya. Nah, otak besar atau cerebrum, otak besar ini terdiri lagi dengan 4 lobus ya, ada lobus frontal, parietal, occipital, dan temporal. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum. Kemudian ada bagian hipotalamus dan talamus. Kemudian ada batang otak atau brainstem. Kemudian brainstem ini terdiri dari otak tengah atau midbrain, pons, dan medula oblongata. Kemudian juga ada yang disebut dengan sistem limbik, terdiri dari amigdala, hipokampus, dan gyrus cingulata. Jadi tadi ini ya, cerebrum itu otak besar ya, cerebrum otak besar. Kemudian ini cerebellum otak kecil, jadi otak kecil. Kalau otak besar nih keseluruhan ini ya yang di sini. Kemudian ada talamus dan hipotalamus. Nah, talamus itu letaknya di atas, hipotalamus itu di bawah sini ya, yang ini. Kemudian ada batang otak. Ini batang otak ya, keseluruhan yang di sini batang otak itu yang terdiri dari otak tengah, pons, dan medula oblongata. Kemudian ada sistem limbik. Nah, sistem limbik nanti di sini. Di sini. Nah, cerebrum itu merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Cerebrum ini terdiri dari 2 hemisfer ya, yang tampak simetris tapi struktur dan fungsinya berbeda. Jadi dia ada 2 hemisfer kanan dan kiri. Hemisfer kanan mengontrol tangan kiri, atau juga ada yang menyebutnya sebagai otak kanan dan otak kiri ya, tapi kalau bahasa Latinnya itu hemisfer. Nah, hemisfer kanan ini mengontrol tangan kiri, pengenalan terhadap musik dan artistik, ruang dan pola persepsi, pandangan, dan imajinasi. Kalau hemisfer kiri, dia mengontrol tangan kanan, bahasa lisan dan tulisan, keterampilan numerik dan saintifik, dan penalaran. Nah, makanya di sini kenapa ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya kalian kecenderungan yang berkembang pada diri kalian itu adalah otak kanan, berarti kalian lebih ke arah seseorang yang kreatif ya, karena hemisfer kanan ini dia memang lebih ke kreativitas ya, seperti musik, artistik, ruang dan pola persepsi, pandangan, dan imajinasi. Nah, jika kalian seorang saintifik yang orang-orang ilmuwan itu biasanya dia yang berkembang itu lebih ke kiri. Nah, tapi sebenarnya ada juga yang seimbang ya antara otak kiri dan otak kanannya, itu akan lebih bagus lagi. Permukaan hemisfer tampak berbentuk tonjolan atau girus dan ada lekukan. Nah, maka kita lihat ya, otak itu kan seperti lipatan-lipatan ya. Nah, kemudian lipatannya tonjolan-tonjolan yang ada itu disebut dengan girus. Kemudian lekukan ini disebut dengan sulcus ya, lekukan yang dalamnya lagi disebut dengan visura. Nah, itu istilah-istilahnya. Nah, tiap hemisfer itu dibagi lagi menjadi 4 lobus tadi ya. Ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan temporal. Nah, ini tergantung letaknya ya. Frontal, depan berarti ya. Kemudian parietal, kemudian occipital.
Nah, terdiri dari 4. Occipital, temporal, frontal, nih ya, frontal, parietal ini ya, parietal yang kuning, yang pink ini frontal, nih parietal, yang hijau itu occipital, dan yang biru itu temporal. Nah, jadi masing-masing hemisfer ini kan otaknya kanan kiri ya, kanan kirinya itu terdiri dari 4 lobus. Fungsi-fungsi dari bagian otak, pertama otak besar atau cerebrum itu dia berfungsi sebagai pertama pusat pengaturan semua kegiatan alat tubuh. Jadi terpusatnya semuanya di otak besar ya, pusat kesadaran dan tempat pengendalian emosi. Nah, kemudian kalau otak depan atau diencephalon yang termasuknya itu adalah talamus dan hipotalamus. Nah, talamus ini mengatur perasaan dan gerakan. Sedangkan kalau hipotalamus dia pengaturan suhu tubuh lapar dan haus. Selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon, berfungsi mengendalikan keseimbangan, mengendalikan refleks mata dan pendengaran. Otak kecil itu fungsinya mengkoordinasikan gerak sadar otot-otot, mengatur keseimbangan tubuh, sikap dan posisi tubuh. Kemudian ada pons Farolli atau jembatan Farol, menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Ya, namanya juga jembatan ya, berarti penghubung. Kemudian ada medula oblongata atau sumsum lanjutan, menghantarkan impuls dari sumsum tulang belakang ke otak, mengendalikan refleks biologi seperti jantung, tekanan darah, respirasi, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, dan lain-lainnya ya. Itu fungsi bagian otak. Kemudian ada yang tadi bagian otak sistem limbik ya, yang terdiri dari talamus, nah bukan talamus ya, gyrus cingulata, hipokampus dan amigdala ini. Nah, secara anatomi sistem limbik adalah bagian dari substansi abu-abu dari cerebrum. Talamus ditunjukkan untuk tujuan orientasi dan bukan bagian dari sistem limbik. Ya. Talamus ini bukan sistem limbik ya tadi. Nah, disinilah yang disebut dengan sistem limbik, amigdala, hipokampus, cingulata. Nah, selanjutnya itu ada pelindung sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini karena fungsinya yang sangat vital dalam hidup kita ya, kalau misalnya rusak ya bisa lumpuh kita ya, atau bisa meninggal bahkan. Nah, makanya pasti sudah didesain oleh Tuhan itu dilindungi ya. Makanya sistem saraf pusat itu baik medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan otak itu pertama dilindungi oleh tulang tengkorak atau tulang belakang. Kemudian ada yang disebut dengan meninges kranial dan spinal. Ini dua-duanya punya ya. Meninges ini untuk kranial dan spinal. Ini saya lupa nulisnya. Kemudian ada cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal ini juga ada di kranial. Nanti kita lihat ya. Nah, meninges merupakan membran yang melapisi otak dan susum tulang belakang. Meninges adalah 3 membran jaringan ikat yang terletak eksternal ke organ sistem saraf pusat. Fungsinya adalah pertama menutupi dan melindungi sistem saraf pusat, melindungi pembuluh darah, dan mengelilingi sinus vena, mengandung cairan cerebrospina, membentuk partisi di tengkorak. Nah, 3 lapisan dari meninges ini ya, lapisan terluarnya yaitu durameter, kemudian arachnoid, ada piameter. Kalau durameter ini membran terluar yang berdekatan dengan permukaan dalam dari kranium ya, tersusun atas jaringan penghubung tebal dan dipisahkan dengan arachnoid oleh ruang yang tipis berisi air atau disebut dengan ruang subdural. Kalau arachnoid memiliki 2 komponen, yaitu lapisan yang dekat dengan ruang subdural atau sistem serat penunjang yang membentuk struktur seperti jaringan antara arachnoid dan piameter. Rongga di antara trabekula membentuk ruang subarachnoid berisi cairan cerebrospinal. Beberapa bagian arachnoid membentuk tonjolan atau protrusion yang berakhir di sinus venosus durameter. Tonjolan ini dilapisi sel endotel sinus venosus yang disebut dengan villi arachnoid. Nah, berfungsi menyerap cairan cerebrospinal ke dalam darah. Kemudian ada piameter, membran dalam meninges yang tipis, transparan dan banyak pembuluh darah.
Di antara pia meter dan jaringan saraf terdapat lapisan tipis proses neokrogia menempel pada pia meter. Ini gambarnya ya, jadi di tulang tengkorak. Nah, di sini ada, nih diperbesar lagi ya bagian sebelah sini. Seperti ini, ada ruang subdural, ada ruang subarachnoid di sini. Nah, ini yang kranialnya ya. Ada durameter, ini bagian durameternya, kemudian ada sinus vena. Ini membran arachnoidnya. Nah, kemudian ada pia meter. Nah, baru otak. Nah, seperti itu ya, bagaimana otak itu dilapisi oleh meninges. Terus ada yang menyebutnya selaput otak juga. Kemudian pelindung otak lanjutannya adalah cairan serep spina atau disingkat dengan CSS atau CSF ya. CSS merupakan hasil filtrasi dan sekresi dari jaringan jejaring kapiler yang disebut dengan plexus choroid terletak di dalam ventricle otak. Nah, jaringan plexus choroid membentuk sawar darah otak atau brain blood barrier yang melindungi otak dari zat berbahaya. Nah, CSS juga berperan sebagai media penyerap tekanan atau shock absorbing medium untuk melindungi otak dari tekanan dinding kranial. Nah ya, jadi ketika ada benturan, si cairan serep spina inilah yang berfungsi untuk melindungi otak dari tekanan tersebut. Nah, komposisi dari cairan serep spina itu tidak sama dengan darah ya. Dia berupa konsentrasi ion-ion K+, kalium ya, kalsium, kemudian HCO3, HCO3- dan glukosa di cairan serep spina. Lebih kecil di darah ya, konsentrasi Na+ di cairan serep spina ini sama dengan di darah. Protein sangat sedikit dan tidak ada sel darah. Cairan serep spinal dalam ruang subarachnoid memberikan daya apung dan sebagai cairan shock absorber yang mengelilingi otak dan susum tulang belakang. Nah, sangat ini ya, fungsinya sangat penting untuk pelindung baik itu medula spinalis dan otak. Kemudian ada pelindung yang keempat itu adalah sawar darah otak. Nah, sawar darah otak ini adalah membran yang memisahkan serta memfiltrasi darah maupun zat yang masuk ke dalam sirkulasi otak. Terdiri dari sel-sel endotelial yang tersusun sangat rapat di kapiler otak. Nah, jadi dia bukan darah ya, tapi dia memfiltrasi sehingga tidak sembarangan zat-zat yang bisa masuk ke dalam otak ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi di bagian sel otak, dinding kapiler mempunyai celah kecil sehingga bahan kimia dapat larut dari darah ke jaringan dan sebaliknya. Di otak, sel-sel endotel lebih rapat ya, menghambat gerakan seluruh molekul, kecuali membran sel. Jadi dia benar-benar disaring ya, yang bisa masuk ke dalam otak ini harus melewati sawar otak dulu. Nah, fungsi dari sawar otak ini adalah, sawar darah otak inilah pertama fungsi anatomi untuk melindungi otak dari bermacam-macam toksin ya, zat racun eksogen yang berasal dari darah. Kemudian fungsi biokimia itu transport selektif dari zat-zat yang tersusun oleh enzim-enzim dalam endotel pembuluh darah kapiler. Fungsi regulasinya, zat dapat menembus sawar darah otak jika zat tersebut dapat larut dalam air, membran lipid, dan ukurannya kecil. Ya, sedangkan zat lain dapat menembus sistem sawar darah otak dengan memerlukan protein. Nah, ini salah satunya yang kenapa bayi kuning ya atau jaundice itu atau berbahaya karena bisa saja bilirubin itu masuk ke dalam sawar darah otak ya. Jadi bilirubin itu ada yang bilirubin polar, ada yang non polar, ada yang larut air dan tidak larut air. Nah, nanti berbahaya misalnya seperti bayi ketika kadar bilirubinnya terlalu tinggi gitu ya. Nanti akan kan bilirubin itu ada dalam darah ya, sehingga darahnya itu yang masuk menuju ke otak itu
jika tidak ditangani dengan baik bisa masuk ke dalam otak dan itu yang bisa menyebabkan cacat. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Ya. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut dengan tanduk dorsal, ya. Kemudian dan sayap bawah disebut dengan tanduk ventral. Ini ya, dorsal dan ventral. Nah, di sini. Ini yang dorsal, ini yang ventral. Impuls sensorik dari reseptor dihantar masuk ke dalam sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal. Ini tanduknya atau sayap ya, ada yang mengasih istilah tanduk, ada yang mengasih istilah sayap. Ini saya ngambil dari dua buku yang berbeda. Tanduk dorsal dan impuls motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada sayap dorsal terdapat badan sel saraf penghubung, ya, asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motorik. Jadi dari dorsal ini ya, ini yang menerima sensori mengantarkan ke saraf motorik. Nah, jadi salah satu fungsi dari sumsum tulang belakang itu adalah pusat gerak refleks. Jadi kalau pusat gerak refleks ketika ada suatu bahaya, itu kita tidak harus impuls saraf kita itu tidak harus sampai ke otak dulu sehingga kita bergerak ya. Misalnya kita tidak sengaja kena benda panas. Nah, otomatis tanpa kita sadari itu tangan kita langsung bergerak gitu ya menjauhi sumber bahaya. Itu tugas dari si sumsum tulang ini. Jadi impuls sarafnya langsung ke sumsum tulang ke bagian pusat dari mana pusat motoriknya ya. Kalau tangan nanti bagian tangan sebelah mana. Nah, nanti itu dia akan memerintahkan organ kita untuk langsung menjauhi sumber bahaya. Nah, itulah beda antara gerak sadar dengan gerak refleks ya. Jadi kalau gerak sadar itu alurnya itu dari reseptor, dia masuk ke saraf sensorik, harus ke otak dulu, dianalisa oleh otak, kemudian menuju saraf motorik, baru ada efektor atau responnya ya. Sedangkan kalau gerak refleks, dia dari reseptor ke saraf sensorik, ke sumsum tulang belakang, nah tidak sampai ke otak ya, sudah ke saraf motorik gitu. Dan ke efektor. Makanya kenapa bisa refleks kita cepat ya, itulah salah satu anugerah Tuhan ya agar untuk melindungi diri dari bahaya. Oke, kita masuk ke sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini menghubungkan dan membawa informasi dari dan otak dan sumsum tulang belakang dengan organ-organ tubuh lain, ya, membawa perintah SSP untuk menggerakkan otot dan mengaktifkan kelenjar. Berdasarkan tempat keluarnya, ya, sistem saraf perifer dapat dibagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf serabut otak, berarti dia keluar dari otak gitu ya. Saraf-sarafnya keluar dari otak. Kemudian ada 31 pasang saraf susum tulang belakang atau disebut dengan saraf spinal. Jadi ada saraf kranial dan saraf spinal. Nah, 12 pasang saraf kranial ini terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, dan 8 pasang saraf gabungan. Kalau sumsum tulang belakang ini 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Jadi jumlahnya 31. Ini saraf kranial ya beserta fungsinya ya. Saraf kranial atau disebut juga dengan nervus cranialis itu ada olfactorius ya. Nah, sebenarnya ini nama-nama ini kan nama-nama Latin ya. Jadi mungkin ada beberapa yang untuk mengingatnya itu kalian ingat artinya aja ya. Olfak itu kan penciuman ya, hidung gitu ya, berarti indera penciuman. Kemudian ada optikus, optik itu mata, berarti indera penglihatan. Oculomotorius, gerakan bola mata. Trochlearis, mensarafi gerakan bola mata ke bawah dan samping kanan kiri. Trigeminus,
kulit wajah, refleks kornea, kepekaan lidah dan gigi. Abdusen, gerakan bola mata ke samping, facialis, itu untuk wajah, auditorius, indera pendengaran, glossopharyngeus, gerakan lidah, vagus, itu laring, gerakan pita suara dan menelan, accesorius, mensarafi gerakan kepala dan bahu, hipoglossus, mensarafi gerakan lidah. Nah, ini saraf kranial dan nervus kranial. Ini ya bagian sarafnya dan tugas-tugasnya. Kemudian ada saraf medula spinalis, ya. Jadi dari jumlahnya 8 pasang itu daerahnya ada di serviks menuju ke kulit kepala, leher, dan otot tangan. Ada 12 pasang yang berada di punggung, ya organ-organ dalam menuju ke organ-organ dalam. Ada 5 pasang yang berada di pinggang atau lumbal, itu menuju paha. Ada 5 pasang yang yang berada di sakral atau kelangkang, itu menuju otot betis, kaki, dan jari kaki. 1 pasang berada di koksigeal, ya, menuju ke sekitar tulang ekor. Ini daerah terdapatnya saraf-saraf spinal ya. Nah, cervical plexus C1, C5, brachial plexus C5, T1 di posisinya ya. T12, ini ada 5 pasang, 5 pasang, 1 pasang ya. Lumbar nervus, sacral nervus, coccygeal nervus, ini ya, sacral plexus lumbar. Yang ini. Nih, mana yang lebih ini bisa kalian juga sama ya, gambar yang sebelumnya dengan ini sama. Mana yang lebih jelas aja. Ya. Berdasarkan fungsinya, itu sistem saraf tepi dibagi dua ya, ada somatik dan otonom. Kalau sistem saraf somatik, dia membawa sensasi disadari dari luar tubuh dan perintah aksi volunteer kepada otot rangka. Sedangkan untuk saraf otonom, dia membawa sensasi tak disadari ya dari dalam tubuh dan perintah aksi non-volunteer kepada otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Nah, jadi sistem saraf somatik itu terdiri dari saraf sensorik, saraf motorik, ya ini udah jelaskan tadi ya. Kalau sistem saraf otonom dia membawa pesan dari organ-organ internal tubuh, mengendalikan kelenjar dan otot-otot halus termasuk jantung, pembuluh darah, lapisan perut, serta usus. Umumnya bersifat otonomi. Ya, dia bisa mengatur sendiri ya, mengatur pencernaan dan sirkulasi yang berjalan meskipun seseorang sedang tidur ataupun dalam keadaan tidak sadar. Ya, dia tetap bekerja walaupun kita dalam keadaan tidak sadar. Kita masuk ke sistem saraf otonom, ada dua, ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kalau saraf simpatik dia cenderung bergerak sebagai satu unit selama terkena rangsangan emosional. Bagian ini akan mempercepat denyut jantung, memperlebar pembuluh darah otot skeletal dan jantung, mempersempit pembuluh darah kulit dan organ pencernaan, misal dalam keadaan takut, jantung berdebar-debar lalu keluar keringat. Nah, ini pekerjaan dari saraf simpatik. Sedangkan untuk saraf parasimpatik, dia cenderung mempengaruhi satu macam organ setiap saat. Merupakan pengatur kerja normal organ-organ, terutama dalam keadaan santai, aktif dalam kegiatan pencernaan, mempertahankan setiap fungsi yang menjaga dari kerusakan dan melindungi sumber jasmaniah. Nah, biasanya keduanya itu bekerja secara berlawanan ya, tetapi ada beberapa pengecualian. Simpatik dominan saat ada rangsangan atau dalam keadaan takut. Tetapi gejala parasimpatik pada keadaan takut luar biasa seperti buang air ya, luar biasa akan seperti buang air kecil, besar secara tidak sengaja. Nah, atau contoh lain, kegiatan seksual pada laki-laki saat ereksi itu dipengaruhi oleh parasimpatik, sedangkan ejakulasinya itu dipengaruhi oleh saraf simpatik gitu. Nah, walaupun kedua sistem ini bertindak berlawanan, tetapi keduanya juga bekerja secara rumit ya, tidak bisa dijelaskan seperti itu ya. Banyak gangguan psikosomatis disebabkan karena kurang seimbangnya koordinasi dari tugas kedua sistem saraf ini. Nah, contohnya ya, tugas dari sistem saraf otonom. Kalau sistem saraf simpatik dia mempercepat denyut jantung, sistem parasimpatik dia memperlambat.
Simpatik dia menaikkan tekanan darah, parasimpatik menurunkan tekanan darah. Saraf simpatik memperlebar pembuluh darah, parasimpatik mempersempit pembuluh darah. Simpatik memperlebar pupil, parasimpatik mempersempit pupil. Simpatik menghambat kerja organ pencernaan, parasimpatik merangsang kerja organ pencernaan. Tuh. Nah, nanti mekanisme-mekanisme sistem saraf simpatik dan parasimpatik inilah yang akan digunakan dalam mekanisme kerja obat yang mempengaruhi sistem saraf tepi ya. Nanti kalian akan belajar di farmakologi tentang obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf otonom ini. Ini contohnya ya, perbedaan fungsi antara simpatik dan parasimpatik berdasarkan tempat kerjanya. Kemudian ada kelainan-kelainan dari penyakit sistem saraf, itu banyak sekali ya. Ada Alzheimer, kemudian jadi penyakitnya itu ada dua ya, ada infeksi dan non-infeksi. Kalau Alzheimer berarti yang non-infeksi ya, karena rusaknya jaringan saraf pada otak. Nanti akan kita bahas lagi ya di pertemuan Zoom kita. Kemudian ada epilepsi ya, kenapa bisa terjadi epilepsi nanti kita pelajari. Kemudian polio ini kan juga serangan virus ya, ternyata dia serangan virusnya itu pada sumsum tulang belakang, sehingga menyebabkan kelumpuhan. Kemudian ada Parkinson. Nah, Parkinson itu berupa ini ya, gangguan pada kerja otot. Kemudian juga ada stroke, pecahnya pembuluh darah pada otak. Oke, jadi next kita bahas tentang penyakit sistem saraf, ini di pertemuan Zoom. Beserta neurotransmitter. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Semoga dapat dipahami ya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan, boleh japri, atau boleh melalui Sipen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.